Kamu merasakan sesuatu terhadap seseorang. Dan itu bukan sekadar rasa suka biasa. Perasaan itu menetap. Ia terus muncul dalam pikiranmu, kadang dalam mimpi, kadang bahkan dalam doamu. Lalu kamu mulai bertanya-tanya, apakah ini dari Allah atau hanya perasaanku yang terbawa emosi? Karena saat hati menginginkan seseorang, tak selalu mudah untuk membedakan dari mana perasaan itu berasal. Apakah ini cinta, ujian, tanda dari Allah, atau hanya nafsu yang menyamar sebagai takdir? Mari jujur. Di zaman sekarang, di mana cinta yang halal diromantisasi dan nasihat ikuti kata hati ada di mana-mana. Banyak orang yang terjatuh ke dalam yang haram tanpa sadar karena mengira itu adalah tanda dari Allah. Tapi kenyataannya, tidak semua perasaan berasal dari Allah dan tidak semua keinginan itu suci. Namun kadang, ya, Allah memang menanamkan cinta di hati seseorang sebagai bagian dari rencananya. Lalu, bagaimana cara kita membedakannya? Itulah yang akan kita bahas dalam video ini. 4 tanda jelas bahwa perasaanmu terhadap seseorang bisa jadi adalah rahmat dari Allah, bukan sekadar gangguan dari nafsumu sendiri. Tonton sampai akhir, karena banyak orang membuat keputusan besar dalam hidup hanya karena mengejar cinta secara membabi buta. Tapi jika kamu mengenali bahkan hanya satu dari tanda-tanda ini, bisa jadi itu artinya hatimu sedang dipandu, bukan sekadar tergoda. Tanda pertama, keinginan. Itu membuatmu semakin dekat dengan Allah, bukan menjauh. Kamu memikirkan seseorang. Wajahnya terlintas di benakmu. Mungkin saat kamu sedang sendiri, atau bahkan ketika kamu berada di tengah-tengah kesibukan harianmu. Tapi yang aneh adalah, setiap kali dia hadir dalam pikiranmu, begitu pula dengan salatmu, doamu, dan rasa takutmu kepada Allah. Seolah-olah kehadirannya dalam hatimu menjadi pengingat bahwa kamu tidak boleh melupakan Sang Pencipta. Kamu tidak merasa buta karena perasaan itu. Kamu tidak terbawa oleh gelombang emosi yang membuatmu sembrono atau kehilangan akal sehat. Justru sebaliknya, kamu merasa lebih hati-hati, lebih waspada. Kamu merasa perlu menjaga hati, bukan mengumbarnya. Kamu ingin menjaga perasaan ini dengan cara yang Allah ridhai, bukan dengan cara yang menuruti ego dan nafsu. Dan itu sendiri adalah tanda yang sangat kuat, karena ketika sebuah perasaan datang dari nafsu, biasanya ia akan menjauhkanmu dari Allah. Kamu mulai membenarkan hal-hal kecil yang keliru. Kamu mulai memberi ruang untuk percakapan yang sebenarnya tidak perlu. Kamu berkata, "Kita cuma ngobrol kok," sambil menenangkan nuranimu yang sudah mulai resah. Salatmu mulai tertunda karena kamu lebih fokus menunggu balasan pesan. Doamu menjadi kurang khusyuk karena pikiranmu sudah terbagi dua. Malam yang dulu kamu gunakan untuk menenangkan hati dengan tahajud, kini kamu gunakan untuk mengetik panjang lebar di layar ponselmu. Namun jika perasaan itu berasal dari Allah, hasilnya akan sangat berbeda. Kamu mulai memperbaiki diri, bukan demi menarik perhatian, tapi karena kamu ingin pantas. Kamu mulai menundukkan pandangan, bukan karena kamu malu, tetapi karena kamu ingin menghormati orang itu dengan cara yang benar. Kamu mulai lebih sering berdoa, bukan hanya agar dia menyukaimu, tapi agar Allah memberimu petunjuk apakah orang itu benar-benar baik untukmu. Doa-doamu lebih tulus, lebih dalam, dan lebih banyak menyebut nama Allah. Kamu mulai memikirkan pernikahan, bukan sekadar rayuan atau momen romantis semata. Kamu ingin membangun sesuatu yang halal, bukan sekadar hubungan yang sementara. Kamu lebih peduli menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, daripada membuat orang itu terkesan. Kamu mulai memperbaiki akhlak, memperhalus perkataan, menahan amarah, dan meningkatkan ibadah. Hati kecilmu berkata, "Ya Allah, jika orang ini memang baik untukku dalam pandanganmu, maka izinkan aku memperbaiki diri, agar aku pantas bersamanya. Jika tidak, maka tenangkan hatiku,
dan jauhkan aku dengan cara yang paling Engkau rahmati. Dan pola pikir seperti itu bukan berasal dari hawa nafsu. Itu adalah keinginan yang sedang dibersihkan dan disucikan oleh zikir kepada Allah. Karena zikir tidak selalu berupa tasbih yang diucapkan oleh lisan, tetapi juga perenungan yang memenuhi hati, yang membuat kita lebih sadar dan lebih taat kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Jadi, jika perasaanmu membuatmu lebih sering mengingat Allah, lebih banyak membuka Al-Quran, lebih hati-hati dalam bergaul, lebih selektif dalam memilih kata-kata, lebih rajin salat dan lebih peka terhadap dosa, itu bukan sekadar cinta biasa. Itu adalah tanda bahwa perasaan itu datang bersamaan dengan kesadaran bahwa Allah tetap harus menjadi pusat hatimu. Bahkan saat ada seseorang yang mulai mengetuknya. Namun jika kehadirannya justru membuatmu lalai, jika kamu lebih sering meninggalkan salat daripada menjaganya, jika kamu lebih banyak berkhayal daripada berdoa, dan jika hatimu justru semakin gelisah, bukan semakin tenang, maka tanyakanlah kepada dirimu sendiri dengan kejujuran yang dalam. Apakah ini cinta yang datang dari Allah, atau hanya nafsu yang sedang menyamar sebagai rasa sayang? Perasaan yang berasal dari Allah akan selalu membawamu pulang kepadanya. Ia tidak akan meninggalkan hatimu dalam kekosongan. Ia akan mengisi ruang hatimu dengan ketenangan, bukan kegelisahan, dengan harapan, bukan kekhawatiran, dengan ibadah, bukan kelalaian. Cinta yang benar tidak akan membuatmu kehilangan Allah. Justru sebaliknya, Ia akan menuntunmu untuk lebih dekat kepadanya. Dan di sanalah kamu akan tahu, perasaan ini bukan sekadar keinginan. Ini adalah panggilan untuk menjadi hamba yang lebih taat, sebelum menjadi pasangan yang diharapkan. Tanda kedua, Allah mulai mengubah waktu, bukan untuk membingungkanmu, tapi untuk melindungimu. Kamu merasakannya, bukan? Saat semuanya terasa begitu lancar, jalan terbuka, hati mulai berharap, doa-doamu terasa didengar, lalu tiba-tiba semuanya melambat. Bukan karena kamu berhenti, tapi seolah-olah semesta ikut menahan napas. Percakapan yang tadinya hangat mulai terasa dingin. Koneksi yang tadinya erat perlahan melemah. Rencana yang hampir jadi kenyataan mendadak tertunda tanpa alasan logis. Dan di titik itu, kamu mulai mempertanyakan banyak hal. Apakah aku salah melangkah? Apakah ini pertanda untuk mundur? Atau apakah aku tidak layak mendapatkannya? Tapi bagaimana jika jeda ini bukan bentuk penolakan, melainkan sebuah bentuk perlindungan yang penuh kasih? Bagaimana jika apa yang kamu sebut sebagai penundaan, ini sebenarnya adalah pemeliharaan dari Tuhanmu yang Maha mengetahui waktu yang terbaik? Karena inilah kenyataan yang jarang kita pahami. Jika sesuatu benar-benar berasal dari Allah, jalannya seringkali tidak cepat. Bukan karena sulit, tapi karena ada proses pemurnian yang harus kamu lewati terlebih dahulu. Allah tidak hanya memperhatikan hasil, Dia juga peduli dengan caramu sampai ke sana. Dia ingin jiwamu siap, hatimu bersih dan niatmu lurus. Mungkin Allah sedang menjauhkanmu dari hubungan yang belum waktunya. Bukan karena Dia tidak ingin kamu bahagia, tapi karena Dia ingin kamu matang, agar kamu tidak hanya jatuh cinta, tapi juga bisa menjaga cinta itu. Mungkin Dia sedang mempersiapkan kamu agar tidak hanya mendapatkan keberhasilan, tapi juga memiliki kedewasaan untuk menjaganya. Karena sesuatu yang dibangun tanpa kesiapan akan mudah runtuh meski di atas fondasi yang tampaknya kuat. Dan terkadang orang yang kamu harapkan sekarang belum siap. Jika dipaksa, mungkin ia akan menjadi sumber sakit, bukan berkah. Saat keinginan berasal dari nafsu, kamu akan tergesa-gesa. Kamu akan merasa tidak tenang jika tidak segera mendapatkannya. Kamu mulai menutup mata dari tanda-tanda bahaya. Kamu menyamarkan rasa cemas dengan dalih semangat atau perjuangan. Namun jika keinginanmu berasal dari keimanan,
maka akan ada ketenangan, bahkan dalam penantian. Ada keyakinan yang lembut, yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Ada suara kecil di dalam hati yang terus berbisik, "Jika ini memang ditakdirkan untukku, maka tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang bisa menghalanginya. Dan jika bukan, sekeras apapun aku mengejarnya, itu tidak akan menjadi milikku." Inilah bentuk kepercayaan yang sesungguhnya. Bukan kepercayaan pada rencana, bukan pula pada orang lain, bahkan bukan hanya pada dirimu sendiri, tapi pada Allah, Zat yang membolak-balikan hati dan menggenggam setiap waktu dalam tangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, apa yang telah luput darimu tidak pernah ditakdirkan untukmu, dan apa yang menimpamu tidak mungkin luput darimu." Hadis riwayat Abu Daud. Renungkanlah kalimat itu. Betapa besar kasih sayang Allah hingga Dia menunda sesuatu yang kamu rasa sudah siap kamu terima. Bukan karena kamu tidak pantas, tapi karena Dia ingin kamu menerima itu dengan versi terbaik dari dirimu. Jadi, saat hidup mulai melambat, saat rencana yang kamu susun dengan doa tiba-tiba tidak berjalan seperti yang kamu harapkan, jangan langsung menyebutnya kegagalan. Mungkin itu adalah jeda yang suci, jeda yang penuh hikmah, jeda yang mengajarkanmu untuk berserah, bukan menyerah. Sebab dalam Islam, sesuatu yang datang dari Allah tidak hadir dengan kekacauan, tapi dengan kehormatan. Dan terkadang, Allah memperlambat segalanya, bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menguatkan hatimu, membersihkan niatmu, dan memastikan kamu tidak hanya menerima apa yang kamu inginkan, tapi juga menjaga apa yang kamu dapatkan. Maka bersabarlah, karena terkadang perlambatan bukan kemunduran. Itu adalah Allah yang sedang membentukmu, dalam diam, dalam sabar, dalam cinta yang paling hakiki. Tanda ketiga, kamu tidak pernah takut kehilangan nilai-nilai dirimu demi seseorang. Sampai orang ini datang, selama ini kamu hidup dengan prinsip yang kuat. Kamu menjaga diri. Kamu tahu batas. Kamu tahu apa yang kamu izinkan dan apa yang kamu tolak. Kamu berhati-hati dalam berbicara, menjaga pandangan, dan tak pernah mudah terbawa perasaan. Bukan karena kamu tak punya hati, tapi karena kamu tahu tidak semua perasaan harus direspons, dan tidak semua perhatian layak diberi balasan. Kamu terbiasa hidup dengan kontrol. Kamu menghindari hal-hal yang bisa menjerumuskan. Kamu tidak menunda-nunda untuk berkata tidak jika sesuatu terasa melanggar nilai-nilai yang kamu jaga. Kamu bahkan tak segan mundur ketika merasa ada yang salah dalam cara seseorang mendekatimu. Tapi kemudian dia datang. Seseorang yang kehadirannya tidak kamu undang. Seseorang yang tidak kamu rencanakan untuk menyukai. Dan entah bagaimana, tanpa kamu sadari, kamu mulai merasa terguncang. Bukan karena dia memintamu untuk berubah, tapi karena kehadirannya membuatmu melihat hatimu sendiri, lebih dalam dari sebelumnya. Kamu mulai bertanya pada dirimu sendiri, kok aku jadi memikirkannya? Kok aku jadi lebih sering bercermin, bukan hanya fisik, tapi juga akhlak dan niatku? Kok aku jadi ingin memperbaiki diri, bukan untuk menarik perhatian, tapi agar aku tak tersesat dalam perasaan sendiri? Kamu memperbanyak doa. Kamu memohon kepada Allah agar menjauhkanmu dari fitnah perasaan, jika memang bukan jalannya. Kamu menundukkan pandangan lebih dalam. Kamu mengetatkan batas, bukan karena takut dinilai orang, tapi karena kamu tahu, ini bukan tentang manusia. Ini tentang hubunganmu dengan Allah. Perasaan ini berbeda, bukan seperti ketika kamu dulu suka seseorang lalu kehilangan kontrol. Bukan seperti masa-masa lalu ketika kamu membenarkan dosa hanya karena ingin diterima. Sekarang kamu justru jadi lebih takut. Bukan takut kehilangan orang itu, tapi takut kehilangan Allah karena orang itu. Kamu mulai berkata, "Ya Allah, kalau perasaan ini bukan darimu,
cabutlah dengan kelembutanmu. Tapi jika ini bagian dari takdirmu, jadikanlah ia jalan untukku semakin dekat kepadamu. Dan pergeseran ini, dari sekadar rasa suka menjadi rasa takut yang meneduhkan, adalah tanda. Tanda bahwa keinginanmu terhadapnya bukan keinginan biasa. Tanda bahwa ini bukan hanya tentang jatuh hati, tapi tentang kesadaran spiritual yang Allah tanamkan di dalam dirimu. Karena, jujur saja, nafsu mendorong kita bertindak ceroboh. Ia membuat kita melupakan prinsip. Ia membuat kita berkata, nanti tobat. Padahal hati sudah rusak. Tapi ketika perasaan itu berasal dari tempat yang bersih, ia tidak membakar, ia menundukkan. Ia tidak membuatmu menuntut, ia membuatmu menjaga. Ia tidak mendorongmu untuk memiliki, tapi mendorongmu untuk memperbaiki diri. Dan ketika kamu berkata, aku lebih takut kehilangan keimanan daripada kehilangan dia, maka saat itu kamu sedang mencintai dengan cara yang paling benar. Dengan melibatkan Allah sejak awal, dengan membiarkan perasaan itu diproses dalam ibadah, bukan dalam drama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, kecuali Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad. Jadi, jika kamu hari ini sedang berjuang, bukan menolak perasaan, tapi menjaga arah perasaan itu. Jika kamu sedang berdoa agar Allah menuntunmu, jika kamu tidak bermain-main dengan hati sendiri atau hati orang lain, jika kamu memilih diam daripada mendekat tanpa tujuan halal, maka yakinlah, itu bukan kelemahan. Itu adalah bentuk takwa yang murni. Dan takwa yang seperti itu adalah medan tempur yang hanya bisa dimenangkan oleh orang-orang yang dicintai Allah. Mungkin kamu belum tahu bagaimana akhir dari kisah ini. Tapi satu hal yang pasti, jika Allah yang menanamkan rasa ini, maka Dia juga yang akan menjaga hasil akhirnya. Karena cinta yang kamu jaga dalam iman, pasti tidak akan berakhir dalam penyesalan. Tanda keempat, kamu telah meminta Allah untuk menghilangkan perasaan itu, tapi belum juga hilang. Dan sekarang, perasaan itu mengubahmu. Kamu telah berdoa, ya Allah, jika ini tidak baik untukku, hilangkanlah. Kamu telah mencoba untuk menyingkirkannya. Kamu berkata pada dirimu sendiri, ini cuma syahwat, cuma emosi. Tapi hari-hari berlalu, lalu minggu, lalu bulan, dan perasaan itu tetap ada. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Kamu tidak hanya terjebak dalam keinginan, kamu mulai tumbuh. Kamu mulai salat dengan lebih khusyuk. Kamu lebih menjaga lisanmu. Kamu menjauh dari hal yang haram. Kamu bertobat bahkan untuk kesalahan terkecil. Dan tiba-tiba, perasaan ini yang kamu pikir hanyalah ketertarikan menjadi cermin. Itu membuatmu menghadapi bagian dari dirimu yang selama ini kamu abaikan. Itu membuatmu membersihkan hati, niat, dan hubunganmu dengan Allah. Dan kamu masih belum tahu kenapa. Kenapa perasaan itu belum juga hilang? Kenapa ia malah semakin kuat setelah setiap upaya untuk menguburnya? Mungkin memang tidak seharusnya hilang. Mungkin memang dimaksudkan untuk menyucikanmu. Mungkin Allah menanamkan keinginan itu di hatimu, bukan untuk segera dipenuhi, tapi untuk membentuk dirimu melalui itu. Karena terkadang, apa yang kita kira adalah gangguan, sebenarnya adalah alat yang Allah gunakan untuk menyelaraskan kembali kita. Dan jika keinginan ini membawamu untuk memperbanyak doa yang tulus, membersihkan hatimu, memperbaiki akhlakmu, dan tunduk pada kehendak Allah, apapun hasilnya, maka meski orang itu bukan untukmu, perasaan itu sudah menunaikan tugasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah, maka Dia akan membimbing hatimu. Jadi, mungkin alasan kamu belum bisa menghapus perasaan itu adalah karena Allah masih menggunakannya untuk membimbingmu, bukan menuju orang itu, tapi menuju versi dirimu yang bisa mencintai karena
Allah, bukan karena ego. Saudaraku, menyukai seseorang bukanlah haram. Bertindak tanpa bataslah yang bisa menjadi haram. Dan disinilah banyak orang yang salah memahami. Cinta, ketertarikan, emosi, semuanya adalah bagian dari menjadi manusia. Tapi, yang membedakan seorang muslim adalah bagaimana kita menyikapi perasaan itu ketika ia muncul. Karena, kadang, Allah menanamkan cinta di hatimu sebagai ujian, kadang sebagai berkah, dan seringkali untuk menarikmu kembali kepadanya. Maka tanyakan ini pada dirimu sendiri. Dengan jujur, apakah perasaan ini membuatku lebih mencintai Allah? Apakah membuatku menjaga kehormatanku? Apakah membuatku takut jatuh dalam dosa? Apakah membuatku lebih banyak meminta kepada Allah daripada mengejar manusia? Jika iya, maka mungkin ini bukan sekadar keinginan. Mungkin ini adalah kendaraan menuju transformasimu. Tapi ketahuilah juga ini, bahkan jika tidak ditakdirkan bersama, bahkan jika kamu tidak bersatu di dunia ini, kamu tetap menang, karena kamu kembali kepada Allah melalui perasaan itu. Dan cinta yang seperti itu, kesadaran yang seperti itu, tidak akan pernah sia-sia. Dan jika hatimu masih terasa sakit, dan kamu belum tahu harus bagaimana, maka jatuhlah dalam sujud dan katakan, "Ya Allah, jika orang ini ditakdirkan untukku, mudahkanlah dan sucikanlah. Dan jika bukan, keluarkanlah dari hatiku tanpa rasa sakit. Gantikan perasaan ini dengan yang lebih baik, dan buat aku jatuh cinta kepada apa yang Engkau takdirkan untukku." Jika pesan ini menyentuh hatimu, tuliskan di komentar, "Ya Allah, sucikan hatiku dan bimbing keinginanku." Mungkin kata-katamu adalah ketenangan yang sedang dicari seseorang malam ini. Dan jika kamu mendapatkan kejelasan dari pengingat ini, menyukai dan mengikuti itu gratis. Tapi bisa membantu kami menjangkau lebih banyak hati yang sedang diam-diam berjuang dengan kebingungan yang sama. Semoga Allah menyucikan niatmu, melindungi emosimu, dan menuliskan untukmu cinta yang mendekatkanmu kepadanya di dunia dan akhirat. Amin.